Bagaimanakah jika dewa harus bertempur bersama manusia untuk melawan iblis atau disebut juga Titans? Jadi zaman dahulu sebelum adanya kehidupan manusia dan hewan, ada peperangan besar yang terjadi di surga. Mereka bertempur dan saling membunuh, hingga senjata paling kuat di antara mereka terjatuh ke bumi, yaitu sebuah busur sakti bernama Epirus. Pihak yang menang dalam pertempuran ini disebut dengan dewa, sedangkan yang kalah disebut dengan Titans. Para dewa tetap tinggal di surga, sedangkan para Titans ini harus terbuang dan terkurung di gunung Tartarus. Hanya dengan busur Epiruslah para Titans ini bisa bangkit. Hingga suatu saat ada seorang raja yang sengaja membangkitkan para Titans ini. Lalu apakah yang akan terjadi? Mari masuk ke dalam pembahasan. Inilah film Immortal. Film diawali, seorang raja jahat dan bengis bernama Hyperion tengah menyerang kerajaan Yunani. Ia berambisi untuk mencari keberadaan busur Epirus demi bisa membangkitkan para Titans. Hyperion begitu dendam kepada para dewa karena dahulu istri dan anaknya tewas karena sebuah penyakit. Padahal Hyperion sangat memuja para dewa. Hyperion kemudian membakar para pendeta dan menghancurkan kuil-kuil. Ia juga berhasil menculik para peramal suci. Singkat cerita, di semenanjung Kolpos ada seorang pemuda bernama Theseus. Ia merupakan pemuda yang kuat dan pemberani. Theseus dilatih oleh seorang kakek tua. Siapakah kakek tua ini? Nanti ada jawabannya selama film ini berlangsung. Ibu Theseus adalah seorang yang agamis. Ia sering ke kuil untuk melayani para dewa. Sedangkan Theseus sendiri adalah orang yang tak mempercayai adanya dewa. Singkat cerita, Theseus dan warga masyarakat diminta untuk segera mengungsi karena kerajaan Yunani akan segera diserang oleh kerajaan Hyperion. Di sini para warga dipisahkan. Untuk wanita, orang tua dan anak-anak pergi mengungsi, dan untuk para laki-laki harus tetap bertahan dan membantu pasukan Yunani. Sempat terjadi perselisihan antara seorang prajurit bernama Lysander dengan Theseus, tapi bisa diredam oleh komandan Helios. Helios kemudian menghukum Lysander karena telah semena-mena. Ia dikeluarkan dari keprajuritan dan harus ikut mengawal para warga ke gunung Tartarus. Karena hal itu, Lysander kemudian sakit hati dan malah membantai teman-temannya sendiri. Lanjut lagi, inilah sosok asli dari si kakek guru Theseus. Sebenarnya, ia adalah Zeus, raja para dewa. Ternyata di tempat itu juga ada Athena. Athena kemudian bertanya kepada Zeus, kenapa memilih Theseus untuk menjadi pejuang umat manusia. Zeus pun menjawab bahwa Theseus tak takut dengan apapun demi orang yang ia cintai. Oleh karena itu, Zeus memilih Theseus sebagai pahlawan bumi. Singkat cerita, Lysander pengkhianat mendatangi pasukan Hyperion. Ia meminta untuk bergabung. Di sini juga ada si pendeta yang diculik Hyperion. Pendeta itu lebih memilih memotong lidahnya dibandingkan memberitahukan keberadaan busur Epirus. Lanjut ke Lysander, bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Ternyata Hyperion sangatlah kejam. Sebelum bergabung, Lysander disiksa dan dibuat tak bisa mempunyai keturunan lagi. Saat pagi harinya, Theseus melihat para warga sudah dibantai pasukan Hyperion. Saat ibunya akan dibunuh, Theseus langsung beraksi. Namun sayang, ia berhasil ditangkap. Lebih malangnya lagi, ibunya juga harus dibunuh di depan matanya. Beruntungnya Theseus tak ikut dibunuh. Ia akan dijadikan budak di pertambangan garam. Di sisi lain, para dewa tak bisa berbuat apa-apa karena ada perjanjian bahwa para dewa dilarang membantu manusia dengan menampakkan wujud dewanya. Jika itu terjadi, Zeus akan menghukum mati dewa tersebut. Terlihat para dewa sangat tersiksa melihat kepedihan warga Yunani ini, termasuk Ares dan juga Athena. Lanjut lagi,
Saat ini Theseus dan beberapa budak sedang dibawa ke pertambangan garam, dan disinilah ia tak sengaja bertemu dengan peramal wanita. Salah satu peramal ini adalah peramal yang asli, bernama Phaedra, dan yang lainnya hanya untuk melindungi identitas Phaedra. Phaedra adalah salah satu orang yang mengetahui di mana keberadaan busur Epirus. Saat melewati Theseus, tak sengaja Phaedra menyentuh kaki Theseus, dan langsung melihat masa depan Theseus sebagai pahlawan umat manusia. Sehingga Phaedra diam-diam menyusun rencana untuk bisa kabur dari tempat itu, dibantu dua budak lain, yaitu Stavros dan juga Darius. Di malam harinya, para peramal melantunkan mantra doa yang membuat para penjaga berdatangan karena penasaran. Dan saat itulah Phaedra dan ketiga peramal lain menyerang para penjaga tersebut. Akhirnya usaha kabur ini berhasil. Theseus, Phaedra, Darius, Stavros dan juga pendeta bisu berhasil selamat, sedangkan tiga peramal suci lain harus tertangkap. Hyperion marah besar sampai membunuh anak buahnya sendiri karena tak becus menjaga peramal suci. Di sisi lain, Theseus dan yang lainnya berniat menyelamatkan para tawanan untuk membentuk pasukan. Namun sayang, hal itu sia-sia karena prajurit Hyperion sangatlah banyak. Akhirnya mereka pun terkepung. Di langit, Poseidon sudah tak tahan lagi. Ia akhirnya melompat dan jatuh ke samudra untuk membuat sebuah tsunami. Akibat tsunami yang dibuat Poseidon, Theseus dan kawan-kawan berhasil selamat. Setelah itu, Phaedra memberitahu Theseus tentang isi masa depan yang ia lihat. Namun sebelum itu, ia melihat ada sesosok mayat yang tak diurus sebagaimana mestinya. Theseus langsung ingat mayat ibunya yang dibiarkan begitu saja. Phaedra kemudian mengajak Theseus untuk kembali ke Kolpos, ke tempat tinggal Theseus, dan menguburkan ibunya secara layak. Di kerajaannya, Hyperion kemudian mengutus Minotaur untuk membunuh Theseus. Singkat cerita, Theseus kemudian membawa mayat ibunya ke dalam kuil Kolpos. Dan tanpa sengaja ia melihat sebuah cahaya yang bersinar di dalam batu. Tanpa ragu, Theseus kemudian memecahkan batu itu. Dan didapatilah busur Epirus yang selama ini dicari oleh Hyperion. Tak lama kemudian, datang Minotaur dan langsung menyerang Theseus. Sempat kewalahan, namun Theseus yang tangguh berhasil memenggal kepala Minotaur. Di luar kuil, Darius harus tewas terbunuh oleh pasukan Hyperion. Saat semua sudah terkepung, datang Theseus membantai pasukan Hyperion dengan busur Epirus yang memiliki anak panah tak terbatas. Setelah itu, Theseus dan kawan-kawan bergerak menuju Gunung Tartarus, di mana pasukan Yunani tengah bersiap menyambut pasukan Hyperion. Saat hampir sampai, pendeta bisu mendengar teriakan para peramal suci, yang ternyata tengah dimasak di sebuah tubuh besi berbentuk banteng. Mereka langsung bergegas menolong para peramal suci. Namun sayang, para peramal suci ini telah tewas. Dan ternyata ini adalah sebuah jebakan. Seketika itu pasukan Hyperion datang dan menyerang mereka. Pendeta bisu harus tewas mengenaskan. Busur Epirus juga berhasil direbut oleh anjing milik pasukan Hyperion. Di saat-saat terjepit inilah tiba-tiba Dewa Ares datang. Ia membantai semua pasukan Hyperion dengan sadis. Tak lama datang juga Dewa Athena dengan dua kudanya untuk mengantar Theseus dan kawan-kawan sampai ke Gunung Tartarus. Zeus, si raja para dewa, juga hadir, namun bukan untuk membantu Theseus. Ia malah menghukum Ares dan membinasakannya. Sedangkan Athena masih diampuni. Singkat cerita, Theseus sampai di pasukan Yunani. Di sini, Theseus mengajak sang raja untuk berperang. Namun Raja Yunani ini malah tak mempercayai cerita Theseus tentang busur Epirus dan juga cerita para dewa. Ia malah memilih untuk gencatan senjata. Malam harinya, Hyperion datang untuk bernegosiasi. Ia meminta Theseus untuk menemuinya. Di sini Hyperion meminta Theseus untuk menyerah dan menjadi pengikutnya. Namun Theseus yang mengingat kematian ibunya begitu dendam kepada Hyperion, sehingga ia menolak tawaran tersebut. Dan kejahatan senjata akhirnya gagal.
Di pagi harinya, perang pun dimulai. Tembok Yunani yang terkenal kokoh itu seketika hancur dengan sekali panah dengan busur Epirus. Akhirnya pasukan Hyperion menyerang, sedangkan pasukan Yunani sempat kocar-kacir. Di sinilah Theseus berperan. Ia memberikan orasi yang membangkitkan jiwa juang para prajurit. Pasukan Yunani kemudian menyusun formasi dan maju untuk melawan pasukan Hyperion. Saat pasukannya sedang sibuk bertempur, diam-diam Hyperion naik ke atas gunung Tartarus. Ia juga membunuh Raja Yunani yang menghalangi jalannya. Theseus yang melihat Hyperion naik ke gunung langsung mengejarnya bersama Star Force. Tapi sial, Theseus terlambat. Hyperion berhasil membebaskan para Titans. Star Force juga harus tewas dengan sadis dimakan oleh para Titans. Kemudian para dewa akhirnya muncul karena para Titans telah bebas. Zeus berkata bahwa ini bukan perang Theseus lagi, dan Theseus disuruh untuk pergi. Para dewa kemudian bertempur melawan para Titans. Seperti tak ada habisnya, para dewa mulai kewalahan. Di sisi lain, Theseus akhirnya bertemu dengan Hyperion, dan terjadilah duel 1 lawan 1. Dengan perjuangan yang amat berat, Theseus berhasil membunuh Hyperion. Namun tidak dengan para dewa. Banyak dewa yang tewas dan tersisa hanya Zeus. Karena terdesak, akhirnya Zeus menarik sebuah rantai untuk meruntuhkan gunung Tartarus. Reruntuhan gunung ini menimpa para pasukan Hyperion, dan perang kemudian dimenangkan oleh pasukan Yunani. Film ditutup saat seorang bocah kecil bernama Akamas melihat patung legenda pahlawan Yunani bernama Theseus. Dan ternyata Akamas adalah anak Theseus bersama Phaedra. Zeus kembali menyamar menjadi kakek tua dan menemui Akamas. Setelah itu diperlihatkan ayah Akamas atau Theseus yang berperang di langit melawan para Titans. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur film Immortal, di mana Titans akhirnya bisa dikalahkan kembali. Dan Theseus sang pahlawan akhirnya dibawa Zeus tinggal di surga. Dan kisah ini mungkin akan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Akamas. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya dan bye.